Bekerja di Jepang sebagai caregiver atau perawat lansia. Penjelasan caregiver. Berikut ini adalah penjelasan terkait program pemagangan caregiver ke Jepang. Apa itu caregiver? Caregiver adalah perawat lansia. Perlu diketahui, perawat lansia yang bekerja di Jepang sangat berbeda dengan perawat lansia yang bekerja di Indonesia. Mungkin yang selama ini teman-teman ketahui, perawat lansia yang bekerja di Indonesia itu home care. Sedangkan perawat lansia yang bekerja di Jepang, pekerjaannya itu seperti di rumah sakit yang menggunakan sistem shift dan akan ada pulang pergi. Untuk tempat tinggalnya tidak tinggal bersamaan di panti lansia tetapi memiliki tempat tinggal sendiri yang akan disediakan oleh pihak perusahaan, dengan lokasi yang tidak jauh dari panti lansia tempat bertugas. Tentang Nagomi. Nagomi adalah salah satu perusahaan afiliasi dan masih menjadi bagian dari Minori Group yang telah berdiri sejak November 2018 dan merupakan sending organization yang mengirimkan langsung tenaga pemagang caregiver tanpa melalui perantara LPKA lainnya. Tujuan didirikannya PT Nagomi adalah 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan keperawatan gerontik Indonesia. Berikut ini adalah sekilas profil dari pendiri PT Nagomi, yaitu Bapak Agustinus Wahyu Wijaya, yang merupakan pimpinan Minori Group sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur PT Nagomi Kaigo Gakko. Memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di Materials Engineering, Chiba University di Jepang dan memiliki pengalaman bekerja di Jepang selama 4 tahun. Sebelum kembali dan bekerja di salah satu perusahaan besar manufaktur dari Jepang yang ada di Indonesia dan menjabat sebagai Deputy General Manager Production Engineering selama 12 tahun. Kemudian mendirikan PT Minori dengan konsep Supporting Manufacture dan Human Development. Untuk lokasi head office PT Nagomi, berada di Cikarang Selatan Bekasi seperti pada gambar berikut. Proses seleksi di Nagomi. Semua proses pendaftaran secara online, dengan melakukan pendaftaran di website resmi Nagomi dengan alamat nagomi.co.id. Dan diwajibkan mengisi data secara lengkap seperti susunan keluarga bapak, ibu, kakak, atau adik. Setelah melakukan pendaftaran, teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan akan dijelaskan tentang program pemagangan caregiver ini. Dilanjutkan dengan mengikuti tes tahap 1. Setelah memenuhi standar nilai IQ yang ditentukan, teman-teman akan melanjutkan interview internal. Semua kegiatan tes dilakukan secara online, jadi tidak perlu datang ke Nagomi. Setelah mengikuti interview internal dan telah lulus tes, seperti telah mendapatkan izin dari orang tua, kesehatan, dan juga kesiapan untuk proses magang ke Jepang. Selanjutnya teman-teman akan melaksanakan prapendidikan. Prapendidikan dilakukan secara offline selama 1 bulan. Dalam pembelajaran prapendidikan menggunakan program self-learning tetapi tetap ada sensei yang akan membantu di dalam grup. Dalam pembelajaran selama 1 bulan akan diberikan target harus selesai dalam 4 stage. Selama prapendidikan teman-teman akan disediakan asrama untuk tinggal di Nagomi. Tetapi untuk biaya makan masih menggunakan dana pribadi teman-teman karena belum mendapatkan fasilitas uang saku dari Nagomi. Dalam 1 bulan tersebut akan ada evaluasi pembelajaran apakah sudah mencapai target stage 4. Setelah mencapai target stage 4 teman-teman akan melakukan ujian N5. Ujian tersebut akan mengukur pembelajaran selama 1 bulan apakah sudah mencapai stage 4 atau belum, sebagai pertimbangan apakah lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Untuk ujian tes N5 akan berbarengan kembali dengan interview internal dan teman-teman diwajibkan datang ke Nagomi. Setelah lolos ujian N5 dan interview internal, maka tahapan selanjutnya adalah tes MCU. Untuk tes MCU ini akan dikenakan biaya sebesar 1,1 juta rupiah, tetapi tidak dibayarkan ke Nagomi melainkan dibayarkan ke rumah sakit atau klinik yang telah ditunjuk. Setelah lolos tes MCU yang pertama, teman-teman akan masuk ke dalam asrama dan mendapatkan fasilitas uang saku. Kemudian melaksanakan pendidikan untuk mengikuti ujian N4 kurang lebih selama 6 sampai dengan 9 bulan sampai berhasil lulus ujian N4. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti tahapan interview user. Setelah lolos dan terpilih di tahapan interview user, teman-teman kembali harus melaksanakan MCU yang kedua dan pengurusan dokumen-dokumen terkait keberangkatan ke Jepang. Untuk MCU yang kedua, tidak dikenakan biaya dikarenakan sudah menjadi tanggungan Nagomi. Benefit. Setelah masuk ke asrama, teman-teman akan mendapatkan fasilitas seperti berikut. Pendidikan bahasa Jepang setara N3. Mendapatkan makan pagi berupa roti dan makan siang. Mendapatkan asrama selama pendidikan, pengurusan dokumen, MCU yang kedua, dan penempatan kerja.
Selama berada di asrama, teman-teman akan mendapatkan uang saku sebesar Rp500.000 per bulan. Kemudian uang keberangkatan sebesar Rp1.000.000, yang digunakan untuk persiapan keberangkatan ke Jepang, misal pembelian koper, jaket dan lain-lain. Biaya gratis mengikuti tes ujian N4 dan N3 sebanyak 2 kali. Mendapatkan fasilitas asrama uang saku pada saat di Jepang sebagai biaya hidup selama 1 bulan. Pendapatan atau salari. Untuk estimasi pendapatan bersih sebagai caregiver di Jepang adalah 125.000 yen atau jika dirupiahkan dengan kurs saat ini adalah 15 jutaan setelah dipotong biaya tempat tinggal, pajak, dan asuransi. Dan pendapatan ini belum termasuk lembur dan insentif. Kewajiban. Teman-teman akan dikenakan biaya pelatihan sebesar 35 sampai dengan 41 juta rupiah dan dibayarkan setelah bekerja di Jepang. Untuk cara pembayarannya tidak langsung dipotong melalui gaji. Tetapi teman-teman bisa melakukan pembayaran dengan dicicil sampai dengan maksimal 1 tahun atau 12 bulan harus sudah dilunasi. Kemudian, apabila teman-teman mengundurkan diri pada saat pendidikan, maka akan ada biaya administrasi sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Sebagai informasi, Nagomi tidak menahan dokumen apapun dalam proses perekrutan sebagai jaminan, seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, atau paspor jika ada. Tetapi Nagomi hanya meminjam sementara sebagai dokumen untuk pembuatan paspor, visa dan izin tinggal di Jepang. Kemudian dokumen tersebut akan dikembalikan sebelum keberangkatan ke Jepang. Fasilitas. Berikut ini adalah beberapa fasilitas selama teman-teman berada di Nagomi. Nantinya akan ada fasilitas pendidikan, yaitu pembelajaran dan diskusi. Kemudian ada juga fasilitas pendidikan caregiver, yaitu pembelajaran bagaimana menjadi caregiver atau perawat lansia. Jadi tidak hanya pembelajaran bahasa Jepang tetapi juga pengetahuan mengenai keperawatan. Kemudian teman-teman akan mendapat fasilitas tempat tinggal berupa asrama. Pemagang yang sudah berada di Jepang. Berikut ini merupakan dokumentasi pada saat keberangkatan ke Jepang. Bekerja di tempat seperti apa ketika di Jepang? Berikut ini adalah contoh perusahaan penerima pemagang di Jepang yang bekerja sama dengan Nagomi. Keadaan saat sedang bekerja. Untuk pekerjaan caregiver di Jepang ini tidak melakukan pekerjaan seperti perawat yang melakukan tindakan medis, tetapi hanya mendampingi lansia untuk makan, berjalan, dan menyiapkan kebutuhan lansia jadi tidak mengerjakan pekerjaan untuk mengurus lansia full selama 24 jam. Karena lansia di Jepang tidak sama seperti lansia di Indonesia. Kehidupan di Jepang. Teman-teman nantinya akan mendapatkan tempat tinggal seperti pada gambar, dengan lokasi yang tidak bersamaan dengan panti, tetapi terpisah dan berdekatan dengan lokasi panti. Dan ini adalah beberapa fasilitas asrama pada saat tinggal di Jepang. Kemudian, akan ada event akhir tahun, yang nantinya akan banyak tempat yang bisa dikunjungi saat berada di Jepang. Jadi teman-teman bisa bekerja sambil liburan mengunjungi tempat-tempat wisata. Islam di Jepang. Ramadan. Untuk pelaksanaan pada saat bulan puasa. Panti akan memberikan instruksi atau anjuran dari masing-masing panti lansia. Jadi kemungkinan teman-teman belum tentu bisa berpuasa, ada beberapa panti yang mengizinkan untuk berpuasa dan ada yang tidak mengizinkan untuk berpuasa. Tujuannya adalah menjaga keselamatan pekerja pada saat bertugas, yang nantinya dikhawatirkan tidak mampu melanjutkan kerja seperti pingsan dan lain-lain. Sehingga menghindari panti mendapat teguran dari pemerintahan di Jepang, karena tidak dapat menjaga keselamatan pekerjanya. Jilbab atau hijab. Ada dua kebijakan dalam pemakaian hijab, ada beberapa panti yang memperbolehkan memakai hijab, tetapi ada juga yang tidak memperbolehkan menggunakan hijab pada saat bekerja. Tetapi diperbolehkan kembali menggunakan hijab di luar jam kerja. Tempat beribadah. Tempat beribadah di Jepang biasanya akan disiapkan ruangan khusus untuk beribadah, tetapi kemungkinan teman-teman tidak dapat beribadah tepat waktu, dikarenakan tugas pada saat bekerja. Cara pendaftaran.
Jika teman-teman berminat untuk menjadi pekerja magang sebagai caregiver di Jepang, bisa mengisi data diri dengan melakukan registrasi di alamat website nagomi.co.id, atau mengunjungi akun Instagram Nagomi di @nagomikaigogako. Nagomi juga telah memiliki sertifikat ISO 9001/2015, jadi sudah dengan standar internasional dan legal. Terima kasih.